مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini merupakan hari yang ke-7 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sering kita dengar bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Yang awalnya dipenuhi dengan rahmah 10 malam pertama, 10 malam kedua dipenuhi dengan ampunan Allah, dan 10 malam ketiga dipenuhi dengan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tetapi pendapat ini, ada pendapat lain yang kami rasa jauh lebih selamat kalau kita mengikutinya. Kenapa demikian? Banyak orang yang salah sangka akhirnya kalau berpaku dengan pendapat ini. Dia katakan 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Menujak 10 malam kedua doang tok jak datang akan dia ngampun doang. Atau dia bilang saya mau datangnya di 10 malam ketiga saja, biarkan nanti 10 malam ke pertama, 10 malam kedua bisa di rumah lah atau apa nih. Jadi dia semangatnya di 10 malam ketiga saja karena mencari pembebasan dari api neraka. Nah, ini pendapat Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Majalisus Syahri Ramadan. Di situ beliau katakan bahwa rahmat, maghfirah dan itqum minan nar itu menjadi satu di satu bulan Ramadan. Terlepas dari pembagian malam 10 malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. Jadi di 10 malam pertama ada rahmat, ada maghfirah, ada itqum minan nar. 10 malam kedua ada rahmat, ada maghfirah, ada itqum minan nar juga. Di 10 malam ketiga sama, ada rahmat, ada maghfirah dan ada itqum minan nar. Maka orang yang mendapatkan itu adalah orang yang memang dari awal Ramadan istiqomah sampai akhir Ramadan. Maka dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan maghfirah dan pembebasan dari azab api neraka. Jadi jangan kita sangka bahwa 10 malam terakhir saja. Apalagi orang yang berpikir, nanti saya di 10 malam terakhir iktikaf terus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bagus, memang disuruh seperti itu. Tetapi kalau dari awal Ramadannya tidak ada semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, susah dapat Lailatul Qadar. Memang diminta mencari malam Lailatul Qadar, disuruh lebih giat dan lebih semangat beribadah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita berpikir, lema aneh masih ngonek Ramadan, 10 malam terakhir, wah tak semangat, makin jak selu, santai, ndak bisa. Jadi malam Lailatul Qadar ini Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang memang dari awal puasa sudah tekun, bahkan dari sebelum puasa. Dari bulan Rajab memang sudah terus menanti-nanti Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di bulan Sya'ban terus mempersiapkan diri, rajin puasa, rajin qiyamul lail, semata-mata mempersiapkan diri untuk Ramadan. Masuk Ramadan dari awal puasa, malam tarawih terus puasa siang harinya, semangat sampai akhir Ramadan. Nah, inilah orang, ciri-ciri orang yang nantinya akan Allah berikan keistimewaan, yakni malam Lailatul Qadar. Tapi kembali lagi kepada haqqullah, kembali lagi kepada hak Allah, bi qudratihi wa iradatihi, dengan kudrat dan iradat Allah. Tentu tugas kita sebagai manusia adalah berusaha.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kemarin adalah tentang orang-orang yang wajib qadha dan wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga maghrib. Jadi orang yang batal puasanya tentu dia wajib qadha. Orang yang batal puasanya wajib qadha, dan tidak hanya wajib qadha saja, setelah dia batal puasanya dia tidak boleh sembarangan, dia juga wajib menahan diri sampai maghrib. Di antaranya adalah orang-orang yang rata-rata batal puasanya karena tanpa uzur. Batal puasanya, orang yang batalkan puasa tanpa uzur ini, atau orang yang tidak berniat puasa dari malam hari meskipun karena lupa, orang yang sahur karena menduga masih malam namun ternyata keliru, termasuk orang yang berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib namun ternyata keliru, orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban ternyata itu sudah masuk 1 Ramadan, termasuk orang yang menelan air tanpa sengaja saat berkumur. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita yang menyebabkan puasa kita batal karena kekeliruan kita, karena kecerobohan kita. Batal puasa kita, maka wajib kita qadha puasa hari itu, dan juga wajib kita menahan diri sampai waktu maghrib. Ini mungkin kekeliruan kita adalah banyak dari kita yang mentang-mentang puasanya batal, akhirnya seenaknya. Mentang-mentang puasa batal, ngoyang terus, selapu isin kulkas sugul, kompor telumpat nyala, selapu la ilaha illallah. Tidak boleh. Kita menghormati bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Selanjutnya adalah golongan yang disunnahkan menahan diri dari pembatal puasa hingga maghrib. Yang pertama tadi diwajibkan baginya menahan diri. Ini biasanya adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang luput, yang para lalai sudah niki, atau orang-orang yang tidak fokus, tidak perhatian terhadap hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Adapun di sini adalah memang ada uzur dia batal puasanya. Nah, orang yang ada uzur membatalkan puasa, tetap ada kesunahan baginya untuk menahan diri sampai maghrib. Kesunahan. Di antaranya yang pertama adalah musafir. Musafir ini boleh mereka tidak puasa. Musafir bila tiba di daerah tujuannya pada siang hari, kalau musafir dari pagi memang sudah berniat tidak puasa, terus sampai kota tujuannya ternyata masih siang hari, maka sunnah baginya menahan diri sampai maghrib. Sunnah baginya menahan diri sampai maghrib, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Selanjutnya adalah wanita hamil dan ibu menyusui, bila hilang kekhawatiran mereka di siang hari. Mungkin pagi karena malam masih merasa pusing, atau malam khawatir anaknya sakit dan sebagainya, akhirnya memilih pagi untuk tidak puasa. Begitu memilih pagi untuk tidak puasa, dia lihat, wah anaknya sehat, anaknya seger, tapi kan dia tetap tidak puasa ketika itu. Maka ada kesunahan baginya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Ini masuknya bab adab. Ini masuknya bab adab. Selanjutnya adalah anak kecil yang baligh pada siang hari. Anak kecil yang baligh pada siang hari. Jadi memang kebetulan baliknya di siang hari, nah maka langsung kita ajarkan, bahkan mungkin sebelum dia balik itu sudah kita latih dia untuk berpuasa. Anak kecil yang belum balik, kalau mereka puasa dan sempurna puasanya terhitung sah. Tapi kalau misalkan batal puasanya tidak berdosa karena belum balik. Tapi nanti suatu saat ketika anak kita balik, misalkan anak kita balik yang laki-laki, misalkan yang laki-laki balik dia mimpi basahnya di siang hari, maka ada kesunahan bagi dia untuk menahan diri dari siang itu sampai maghrib. Ini kesunahannya. Yang keempat adalah orang gila yang sadar pada siang hari. Orang gila kan diantara hal yang membatalkan puasa adalah gila, walaupun hanya sesaat.
jam 10 sampai jam 12 dia gila misalkan, maka otomatis puasa hari itu batal. Ketika puasa hari itu batal, di siang hari jam 12 atau setelah zuhur dia sadar, maka ada kesunnahan baginya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Yang kelima adalah orang kafir asli yang masuk Islam pada siang hari, ya, atau mu'allaf, tapi mu'allafnya di siang hari, bulan Ramadan, maka ada kesunahan bagi dirinya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari siang hari itu sampai waktu maghrib, termasuk wanita haid dan nifas bila suci di tengah hari, ya. Wanita haid dan nifas bila suci di tengah hari. Ibu-ibu, kakak-kakak tiang yang perempuan, kalau haid nifas tentu tidak berpuasa, tapi kalau sucinya di siang hari, suci misalkan di zuhur, maka ada kesunahan, sunnah baginya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai datang waktu maghrib. Yang ketujuh adalah orang yang sakit dan tidak sadar sehari semalam, orang yang sakit dan tidak sadar sehari semalam atau yang pingsan dan lupa niat lalu ia sadar, atau orang sakit yang sembuh dari sakitnya pada siang hari. Nah, ini ada kesunahan baginya. Malam sakit misalkan, akhirnya pagi milih tidak puasa karena masih merasa lemes. Setelah pagi minum obat istirahat, ternyata bangun siang hari merasa badan segar, sembuh. Maka ketika itu dia ada kesunahan untuk menahan diri, imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari siang hari itu sampai datangnya waktu maghrib. Intinya adalah bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Kemuliaannya akan bertambah mulia dengan kita bisa berpuasa, entah puasa secara maknawi atau puasa yang hanya mengambil makna puasanya saja. Puasa secara maknawi adalah dengan kita tadi menahan diri dari berniat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yakni puasa yang benar. Ini puasa secara maknawinya yang dianjurkan. Nah, bagi yang tidak bisa berpuasa, maka hendaklah dia bersikap seperti orang yang berpuasa untuk menghormati bulan Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan, hendaklah dia bersikap seperti orang yang berpuasa. Ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas, bersikaplah seperti orang yang berpuasa. Walaupun boleh makan minum niki boleh. Orang yang batal puasanya karena misalkan alasan perjalanan musafir, boleh makan minum, tapi baiknya adalah hendaklah bersikap seperti orang yang berpuasa. Yang musafir bila sampai kota tujuan udah imsak, tahan diri. Imsak ini artinya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal selanjutnya adalah orang yang meninggal dan memiliki tanggungan qadha puasa. Nah, orang yang meninggal dan memiliki tanggungan qadha puasa. Nah, bagaimana cara mengqadhanya? Yang pertama adalah tidak mampu untuk mengqadhanya karena sakit misalnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi wali si mayit. Nah, ini mungkin kita kadang sering keliru ketika ada orang tua kita yang sakit dan lama sakitnya, sakit lama, meninggalkan banyak puasa karena sakitnya, dan tidak bisa mengqadha puasanya karena sakit itu, lalu meninggal dunia. Maka pendapatnya di sini di dalam mazhab kita tidak ada kewajiban apa-apa bagi wali si mayit. Jadi tidak perlu difidyahkan. Ini kalau misalkan dia sakit di bulan Ramadan, masih sakit, dan keluar dari bulan Ramadan masih sakit, dan masih sakit sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban bagi wali atau bagi kita yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya. Tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyah dan sebagainya. Kalau mampu untuk mengqadhanya, maka diperbolehkan bagi wali atau kerabat atau orang ahli warisnya berpuasa atas si mayit pertama. Boleh bagi keluarga
atau keluarga yang ditinggalkan untuk berpuasa atas nama si mayit, atau memerintahkan orang lain untuk puasa atas nama si mayit, atau membayar fidyah 1 mud untuk 1 hari. Ini bagi orang yang meninggal, namun misalkan dia sakit bulan Ramadan, ini gambarannya, dia sakit bulan Ramadan, selepas Ramadan di bulan Syawal itu dia sehat, dia sehat, tapi dia belum qadha puasanya di Ramadan sampai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, masih banyak bulan yang dia di mana dia sehat, harusnya mampu untuk mengqadha, tapi belum dia qadha sampai akhirnya dia meninggal dunia. Maka di situ ada tanggungan kepada ahli waris yang ditinggalkan, kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka tanggungan ini bisa keluarga yang ditinggalkan berpuasa atas nama si mayit, atau minta orang lain puasa atas nama si mayit, atau bayarkan fidyah 1 mud untuk 1 hari. Ini. Tapi kalau misalkan tadi di Ramadan dia sakit, sakit misalkan, sakit sampai selesai Ramadan masih sakit, terus meninggal dunia karena sakitnya, nah pendapatnya di sini dikatakan tidak ada kewajiban apa-apa bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi wali si mayit atau keluarga yang ditinggalkan. Namun biasanya kita tetap fidyahkan, dan itu tidak apa-apa, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran kita, tidak masalah. Orang tua kita sakit dan meninggal dunia karena sakitnya di bulan suci Ramadan, maka kita fidyahkan, ini jauh lebih bagus, bagian daripada amal jariah yang akan terus mengalir kepada mayit atau kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Nah ini pembahasan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, dan ini menjadi penutup dari bab puasa. Insya Allah besok kita akan masuk kepada bab selanjutnya adalah tentang iktikaf. Ini pengertian iktikaf, keutamaan iktikaf, hukum iktikaf, syarat-syarat iktikaf, sunnah-sunnah iktikaf, keluar masjid saat iktikaf, dan Lailatul Qadar. Setelah selesai Lailatul Qadar, kita masuk kepada bab zakat. Nah ini insya Allah bab zakat, karena persiapan nanti untuk zakat fitrah, karena persiapan untuk Idul Fitri nanti seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.